Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Dimana video yang sebelumnya itu membahas makam Abu Bakar bin Salim. Nah, kali ini beliau ini membahas kitabnya, kitab karangan Habib Ba'alawi. Dimana di kitab itu dikatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam ini tidak memiliki nyawa. Jadi bisa diartikan beliau ini tidak mati. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung simak saja videonya. Ini dia. 542-1M, open the door. Biar Rumel lebih paham pembelanya selama ini siapa. Coba besarin host. Ya. Coba. Coba lihat pembela kamu ini Rumel. Ini Tuhannya Ba'alawi ini. Nah, lihat ini. Wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ditanyakan kepada Faqih Al-Muqaddam tentang urusan gaib. Apa makna tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Kata apa kata Faqih Al-Muqaddam? Fayaqulu lahu, kata dia apa? Fayaqulu laisa li nafas. Saya tidak memiliki nafas. Terus lagi dia dikatakan lagi, fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Apa kata Faqih Al-Muqaddam? Ma ana 'alaiha. Coba bayangin. Nah, saya tidak binasa kata dia. Nah, terus lagi dia mengatakan lagi wa yuqalu lahu kullu syai'in halik illa wajah. Apa kata Faqih Al-Muqaddam? Ana min nur wajah. Tuhan dong. Tuhan ini guys. Melebihi Allah. Yang namanya itu kan Faqih Al-Muqaddam itu kan dia kan Tuhan dong. Kamu bisa Romil membela nasab ini, kamu bisa betul loh. Sebentar, nasab palsu. Silakan Teguh, silakan. Saya minta dong kepada Bang Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Imam Al-Habib Rumel Al-Ahdali untuk memberikan sarahan atau penjelasan daripada matan kitab tersebut. Bagaimana menurut panjenengan? Silakan, kami persilakan dengan segala hormat. Itu kitab apa itu? Syarhul Ainiyah. Oh, udah pernah baca itu aku. Silakan, kalau nggak pernah baca, Ya, baca silakan dikasih lihat biar dibaca gitu. Apa perlu saya yang kasih open cam untuk melihatnya, Tuan Syekh? Enggak. Apa? Yang perlu dibahas apa? Yang perlu dibahas bagaimana ceritanya seorang Faqih Muqaddam bisa nggak mati gitu loh. Tapi kenyataannya dia mati. Enggak, itu enggak ngomong gitu kayak. Loh, nah ini coba kasih lihat, segedein dong sayang. Siap. Tapi aku mohon kepada Bapak Al-Imam Al-Habib Rumel Abbas untuk memberi maknanya ya. Bagaimana ini Bapak Ustadz Al-Mukarram wal Imam Al-Habib Rumel Abbas? Bismillah dah. Ayo wakana. Wah, ngapain? Dibacakan, ya kita sharing-sharing ilmu lah, jangan pelit amat, tenang aja. Ya. Mau ngasih tebakan? Apa? Aku nggak pernah baca ini. Ini kan wakana yuqalu lahu fitrul kal ghibah. Kul geser. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fayaqul geser. Laisa li nafas. Nah, Fayaqulu lahu. Bentar dulu, maksudnya gimana laisa li nafsun? Apa hubungannya dengan ayat ini, Gus? Siapa itu yang ngomong berarti? Yang ngomong Faqihul itu Muqaddam. Faqihul Muqaddam. Berarti sedang dia usul ya, sedang usul. Sedang nyusut apa gimana sih? Usul. Usul kemana? Usulnya kemana? Apa ya usul itu? Loh, Orang-orang sufi yang biasanya paham itu. mengingo Ntar dulu. mengingo karena mabuk. Jadi ceritanya usul apa sih, Ustaz? Sedang Jadi kalau usul nggak Usul Mukso bukan Gus Rumel. Mukso bukan. Dan dikatakan di dalam ghibah itu apa ya? Kayak apa? Anaknya Hasan Al-Askari di dalam At-Tusi itu kan al-ghibah yang gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas apa sih bahasa Indonesianya? yang bernyawa. Setiap makhluk, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Fayaqul berarti Faqih Muqaddam ya. Faqih Muqaddam berkata, laisa li nafas. Aku itu nggak punya nafas. Aku nggak punya Nyawa. Ya, aku nggak punya nyawa. Fayaqulu lah. Udah dulu. Maksud aku nggak punya nyawa gimana? Maksudnya hubungan dengan ayat ini gitu loh. Ini kan ayat. Ini kan kayak omongannya siapa itu? Lagu itu loh. Aku ini adalah dirimu itu.
Kok aku ini adalah dirimu sih? Ahmad Dhani itu loh. Enggak, ngapain Mana si Romel ya? Dhani? Ini Itu usul ini itu perkataan. ini yang kamu pahami ini ayat ini bagaimana maksudnya yang kamu pahami ini? Setiap orang itu pasti mati, setiap yang Nah, memiliki nyawa pasti stop, mati. stop. Loh, aku nggak punya nyawa kok. Gitu kan. Loh, berarti dia nggak mati dong. Dia harus mati dong, semua manusia itu harus mati. Tapi dia kok bilang nggak mati? Gimana sih? Ini kan cerita lazim ya, kayak kita Kok lazim? Lazimnya di mana, Ya Ustaz? lazim lah gitu. Masa lazim? lazim kayak saya sih apa sih ngomong saya sih juga di pas waktu dieksekusi siapa Sunan Kalijogo dalam kisah kan. Itu cerita Belanda, Rumel. Iya tahu tapi hal itu Gimana Dengan orang yang Kemana-mana, Romel? bicara dengan orang yang Romel. logis gitu loh. Romel. Ngomongnya tuh Ngomong jangan kamu. mutat Iya, sana iya. kemari gitu loh. Lurus-lurus aja Rumel, jangan muter-muter maksud gue. Gitu. Jangan main keroyokan, wahai pengikut Muhammad. Udah Tolong. tenang, kamu jangan nyap-nyap di sini. Sepak keluar aja, nggak berguna. yang nyap gitu ya tadi. Oh, itu Laisa perkataan, itu perkataan orang sufi kan, Bu. Tidak harus Itu si Gus Adam turunin aja host, nggak punya ilmu dia, turunin aja si Gus Adam. Loh. Muter dia, orang muter-muter. Enggak, oke, sekarang nggak apa-apa, biar naik lagi, naikin lagi. Udah, gua Sekarang kemarin saya debat tanya sama dia muter-muter ah. Dapat apa Enggak, sih? kalau dia mau selesaikan masalah ini, biar gua ngomong sama dia. Nah, Rumel diam, gitu loh. Kalau dia merasa apa-apa kroyak-kroyok, gua di sini nggak kroyak-kroyok. Jadi Rumel, laisalin nafsun di sini gimana? Kalau kamu bilang sufi kayak mana itu? Yang bilang kayak gitu. Ini Sufi ucapan apa? ini ucapan lumrah untuk orang-orang sufi ini. Ya aku udah tahu juga. Gini maksudnya apa. Rumel, ya. Jangan sedikit-dikit orang digelar sufi. Rumel, Ya, jangan sedikit-dikit orang dibawa ke arah sufi. Emang kamu pikir sufi itu apa sih sufi itu? aku udah tahu bukan praktisi Terus juga sih. kamu sufi aja nggak tahu tapi bicara tentang sufi. Sufianto. Dan secara umum orang sufi kan ya Sufi mana secara umum? Kalau yang nama Nabi itu sufi nggak Nabi kalau bicara kesufian? Itu sangat sufi lah. Nah, sangat sufi Nabi aja nggak pernah menerjemahkan begini kok. Iya, Ini ya. sufi haram ijadah ini namanya, bukan sufi hak. Apaan sih pakai gitu Loh. ngomong kayak gitu apaan sih? Loh, Untungnya apa sih sekarang ngomong gini gitu? Untungnya apa Enggak sih? benar, ya wajib loh kita ngomong kalau orang yang Wajib mengada-ngadakan apaan daripada sih? Nabi. Gitu loh. Nah sekarang kamu cari natijah makna laisa li nafsunnya kayak mana maknanya nih? Ya mana secara harfiah ya aku nggak punya nyawa. Jadi aku Ya berarti aku kalau nggak di sini mati. yang namanya punya nyawa mati, berarti dia nggak mati dong. Iya, secara harfiah gitu. Tapi kan ya pakai muqaddam kan Jangan apa? pakai tapi lagi, surahnya di situ. Iya, terus apa? Apa yang mau kamu kejar apa? Ini kalau hukumnya orang berkata demikian, apa hukum orang berkata demikian? Maksudnya arahnya kemana ini kafir itu Loh, kan maksudnya. syariat gini loh, syariat. Nahnu nahkumu bizawahir. Romel. Kita dihukum untuk Siapa sih? Ya perkara tapi yang- siapa itu apa sih? Ngoceh-ngoceh mulu. Keluarin apa? Nah itu dia videonya, sepertinya nggak perlu aku tangkepin lagi ya karena memang kalimatnya sudah jelas. Tapi ini sebuah interpretasi atau bagaimana, bisa kawan-kawan cari bukunya atau baca sendiri kitabnya, bagaimana redaksi lengkapnya. Nah kalau ingin info lengkapnya ya. Tapi di sini aku mau berasumsi kalau Habib-Habib yang bercerita kurofat itu kalau dikaitkan dengan kitab yang ini, itu berarti memang bukan oknum ya, memang suatu ajaran dari kaum Ba'alawi ini. Karena beberapa waktu lalu juga Bahar pernah menyampaikan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim itu, dia sedang membaca kitab. Nah itu satu. Dan ada juga beberapa Habib yang menceritakan kesaktian-kesaktian seperti Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali dalam satu hari ya. Ada yang membentak malaikat munkar dan nakir, ada juga yang memadamkan api neraka, ada juga yang bisa memberikan secari kertas untuk seseorang ahli maksiat agar terbebas dari azab kubur dan langsung masuk surga tanpa hisab. Nah ternyata semua cerita-cerita itu memang ada kitabnya dan itu memang sebagai ajaran dari thariqah mereka. Jadi ketika ada Habib-Habib yang menyampaikan hal-hal kurafat seperti itu, berarti memang itu dipastikan bukan oknum, tapi memang ajaran dari kitab-kitab mereka. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.